Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oci, Hadir. Tasya, Hadir, Bu. Iva. Hadir. Oke, hadir semua. Oke, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, seperti hari-hari sebelumnya, kita akan melakukan ice breaking pembuka pembelajaran terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke, kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan paham. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu, Ya, Tasya. tentang wujud zat dan perubahannya. Iya benar, kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Siapa yang bisa menyebutkan wujud zat itu ada apa saja? Padat, Ya benar, padat. Lalu? cair, Iya, cair. Satunya? gas. Iya. Nah, benda padat itu, wujud zat itu ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, kemarin kan sudah mempelajari tentang perubahannya. Sekarang kita akan mempelajari gaya yang bisa mempengaruhi benda-benda tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis gaya beserta contohnya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan mempraktekkan pengaruh gaya terhadap arah. Sedangkan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari yaitu dengan mempelajari gaya, kita dapat memahami bagaimana benda-benda bergerak, berubah bentuk, dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian, siswa akan belajar menggunakan pengetahuan tentang gaya tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang berkaitan dengan gerakan benda. Sekarang Ibu punya sebuah gambar. Coba diperhatikan. Orang yang pertama ini dia sedang melakukan apa? Mendorong meja. Benar. Sedangkan orang yang kedua Menarik troli. Iya, orang yang pertama dia mendorong meja, sedangkan orang yang kedua dia menarik troli. Nah, mendorong dan menarik itulah yang disebut dengan gaya. Jadi, yang dimaksud dengan gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak maupun bentuk. Nah, gaya itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu gaya otot. Nah, gaya otot adalah
gaya yang muncul akibat kerja otot dari makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Contohnya ketika ini mendorong meja, maka apa yang dia gunakan untuk mendorong? Tenaga. Iya. Nah itu. Kemudian saat kita sedang mencuci baju, untuk mengucek bajunya itu kita menggunakan apa? Otot. Tangan. Otot. Otot itu yang digunakan, gaya otot itu yang digunakan untuk Mencuci. Kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul akibat gesekan atau sentuhan dua benda. Misalnya ini roda dengan lantai, kemudian meja dengan lantai juga. Nah, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi gaya gesek ini. Misalnya luas permukaan suatu benda. Apabila semakin besar luas permukaannya, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil luas permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin Kecil. Iya, benar. Nah, selanjutnya jenis gaya yang ketiga yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini muncul saat ada benda yang mengalami peregangan lantaran sifatnya yang elastis. Contoh gaya pegas ini dapat dilihat pada permainan ketapel. Ini contohnya. Nah, karet yang ada pada ketapel ini dia kan elastis. Nah, ketika ditarik itulah dia akan mengeluarkan gaya pegas. Kemudian jenis gaya yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang tak memerlukan sentuhan, namun dideskripsikan sebagai gaya yang dapat menarik magnet serta benda khusus lain seperti besi dan logam. Nah, contohnya seperti ini adalah magnet. Ketika dia didekatkan pada benda-benda yang terbuat dari besi atau logam, misalnya paku atau klip besi ini, maka benda-benda kecil tersebut akan menempel pada permukaan magnetnya. Kemudian jenis gaya yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik ke suatu titik pusat benda. Contohnya gravitasi bumi yang mengakibatkan makhluk di dunia tidak melayang di udara. Contohnya seperti apel yang ada di pohon, ketika jatuh dia akan jatuh ke bawah. Nah, hal itu disebabkan oleh adanya gravitasi dari bumi. Apabila tidak ada gravitasi dari bumi, maka semua benda, baik benda mati ataupun makhluk hidup seperti manusia akan melayang-layang di udara. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Semua masih ingat kelompok yang sudah dibagi kemarin? Ingat. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Ibu akan membagikan LKK-nya terlebih dahulu. Nah, diperhatikan di kegiatan 2. Di sini anak-anak diminta untuk menarik garis yang sesuai antara gambar dengan jenis gayanya. Kemudian di kegiatan yang ketiga, anak-anak diminta untuk menuliskan contoh-contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya untuk mengubah arah dalam kegiatan sehari-hari. Dan kegiatan yang keempat yaitu menuliskan beberapa contoh gaya pada kegiatan 3. Kan di kegiatan 3 kan sudah menuliskan beberapa contoh kegiatan gaya kan. Nah, di kegiatan 4 ini dipilih salah satunya, kemudian nanti dipraktekkan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu beri waktu mengerjakan 20 menit cukup? Cukup. Bisa mulai mengerjakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Oke, karena waktunya sudah habis, apakah semua sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, salah satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Tasya. Pada kegiatan 2, gambar yang pertama yaitu gambar bersepeda, termasuk gaya gesek. Kemudian gambar yang kedua yaitu api yang jatuh dari pohon, termasuk gaya gravitasi. Gambar yang ketiga magnet dengan kulit, yaitu termasuk gaya magnet. Gambar yang keempat yaitu anak bermain ketapel, termasuk gaya pegas. Dan gambar terakhir yaitu gambar sedang bermain tarik tambang, termasuk gaya otot. Lanjut kegiatan 3. Kegiatan 3. 1. Bermain bola. 2. Bermain bulu tangkis. 3. Memukul bola kasti. 4. Mengarahkan senter. 5. Menari mobil-mobilan. Ya, yang terakhir kegiatan 4. Kegiatan 4 yaitu kita memilih bermain bola, Bu. Bermain bola, Bu. Menendang bola. Kami akan mempraktekkan. Ya, Bu. Nah, yang dipilih oleh anak-anak di depan ini kan dia menendang bola. Yang dimaksud dengan gaya dapat merubah arah benda yaitu seperti yang tadi, bola ini ditendang oleh murid ke arah Tasya. Arahnya kan ke sana. Ketika Tasya memberikan gaya kepada bola tersebut, maka bola tersebut akan berubah arah. Itu yang dimaksud dengan pengaruh gaya terhadap arah benda. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Tasya. Jadi hari ini telah belajar materi gaya dan pengaruhnya terhadap arah. Jenis gaya yang telah dipelajari ada 5, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Iya, benar. Hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis gaya seperti yang disebutkan oleh Tasya serta pengaruhnya terhadap arah benda. Sekarang kita akan bermain kuis. Yeay. Yeay. Nah, untuk kuis ini tidak secara individu ya, tetapi secara berkelompok. Jadi nanti siswa dari setiap kelompok menjawab ya, angkat tangan dengan angkat tangan. Iya, Bu, siap. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Iya, Bu. Bagi yang sudah mengetahui jawabannya bisa langsung mengangkat tangannya, oke? Oke. Semakin kecil, Bu. Oke, semakin kecil kita lihat apakah benar. Ya, Salah. Kita lanjut ke nomor 2. Gaya, Bu. Oh iya. Wah, gaya, Bu. Oke, kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Oke. Saya Kami ambil dari jalan raya. Waduh, Angkat tangan bisa. Oke, ulangi, turun. 1, 2, 3. Baru ambil dari jalan raya, Bu. Oke, kelompok 1 mendapat 2 poin. Kita lanjut nomor 4. Ayo, yang B, Bu. Yang B
Soalnya kurang nih. Dawa nih. Garapnya siapa? Yang abu. Ya. Jadi dari kuis tadi yang menang adalah kelompok 1. Yeay. Makasih, Bu. Bu. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Apakah kalian merasa senang? Senang. Sebelum pulang, Ibu mau tes semangatnya lagi. Kita coba ya, tepuk semangat. Semangat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Karena hari ini kan sudah membahas tentang pengaruh terhadap arah. Nah, maka di pertemuan besok kita akan membahas tentang pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda yang lain. Oke? Oke. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.